Halo kawan-kawan, welcome back to the channel. FM Talk kali ini akan ngomongin soal transfer window ya. Gue rangkum yang oke-oke aja ya. Yang oke-oke aja, yang sudah jelas. Kita mulai dari AC Milan dulu, klub kesayangan gue. AC Milan membeli seorang striker tua lagi-lagi. Setelah terakhir membeli Mario Mandzukic, ternyata nggak ada guna juga ya. Dijual lagi, dilepasin lagi, nggak dibeli. Terus sekarang membeli Olivier Giroud, dan Olivier Giroud ini langsung bagus ya. Ya beda lah kualitasnya sama Mandzukic ya. Karena Giroud ini punya pengalaman menjuarai Piala Dunia, terus menjuarai Champions League. Kalau gue lihat sih Olivier Giroud ini benar-benar akan menjadi pemain inti dibandingkan dengan Ibrahimovic ya. Karena dia punya kekuatan untuk memantulkan bola, dan kelihatan ya Milan jadi lebih produktif ya di 2 pertandingan terakhir. Terus membeli Pietro Pellegrini, ini gue suka nih. Sekali-kalinya Milan beli pemain muda nih ya, Pietro Pellegrini. Terus abis itu beli Junior Mesias. Anjing, ini pemain bagus nih dari Crotone ya. Gue lihat profilnya di YouTube. Namanya aja Junior, masih muda gue pikirkan. Ternyata udah 30 tahun anjing. Itu bukan junior, senior. Itu senior Mesias harusnya namanya. Terus di akhir-akhir tadi gue baca berita ternyata Milan berhasil membeli Yacine Adli, salah satu wonderkidnya FM. Wah, gue optimis banget sih sama pemain ini sih. Yacine Adli pernah gue beli waktu gue ngelatih Barcelona di FM 20 ya, dan mainnya itu bagus banget. Jadi semoga bersama Milan bisa keren mainnya. Bakayoko balik lagi ke Milan karena ya siap, dia mau main di mana lagi gitu kan, nggak ada klub yang mau nampung dia juga gitu. Ada sih Napoli, tapi ya Napoli gitu loh. Balik lagi ke Milan, dan semoga dulu kan sempat bagus ya waktu sama Gattuso ya, tapi beberapa yang dipegang sama Gattuso tuh jadi jelek ketika dipakai sama Pioli gitu ya. Kayak Lucas Paqueta itu jadi jelek, waktu sama Gattuso bagus. Karena waktu sama Gattuso kan super defense ya mainnya ya. Main parkir bis tuh. Dan kita lihat Bakayoko apakah akan berguna banget atau tidak. Walaupun gue agak ngilu juga sih Milan satu grup sama Liverpool, Atletico, dan Porto ya di UCL. Gue takut aja dibantai gitu ya. Oke, Milan di musim kemarin bagus jadi runner up, tapi untuk level Eropa tuh gue belum yakin gitu. Juventus bapuk di 2 pertandingan karena kembali dilatih oleh Allegri. Secara histori pelatih yang balik lagi itu biasanya nggak bagus-bagus banget ya. Terbukti 2 pertandingan seri dan kalah sama Empoli loh. Terus Ronaldo udah cabut. Terakhir beli Ihataren yang mana itu bagus juga di FM. Kalau di FM gue sih dibeli sama Hertha Berlin ya, dan cukup nyusahin tuh pemain tuh. Terus AS Roma dilatih sama Mourinho, yang mana Mourinho tuh akhir-akhir ini mulai melatih tim-tim papan tengah ya. Nggak kayak Real Madrid, nggak kayak Chelsea gitu kan. Isinya pemain-pemain biasa aja gitu, nggak pemain-pemain level dunia gitu ya. Di Roma pemain dunianya siapa? Nggak ada. Paling Nicolo Zaniolo ya. Nicolo Zaniolo pun itu belum terbukti-bukti banget gitu. Tapi kita lihat yang jelas Mourinho itu punya histori bagus di Serie A. Dulu kan pernah bawa Inter Milan juara juga ya, Champions League dan Serie A. Oke, sekarang kita pindah ke La Liga. Salah satu wonderkid terbaik FM yaitu Cucurella dibeli sama Brighton. Gua nggak ngerti kenapa semua wonderkid FM itu dibeli sama klub-klub kecil. Fabio Silva dibeli sama Wolves, terus Cucurella dibeli sama Brighton. Ini apakah mereka tuh nggak pernah main FM atau gimana ya? Barcelona beli Memphis Depay, yang mana di beberapa pertandingan langsung bagus ya. Terus Agüero belum bisa main. Emerson Royal dijual. Terus terakhir beli Luke De Jong. Griezmann juga pergi ya. Real Madrid gak banyak beli, cuman beli David Alaba sama David Camavinga. Dan mereka gagal dapetin Mbappe. Bagus juga sih, karena Mbappe tahun depan langsung tanda tangan kontrak sama Real Madrid kan, daripada ngeluarin duit 200 juta. Gila aja sih, 1 tahun dikasih bandrol 200 juta itu orang gila itu PSG tuh. Nah, Lionel Messi pindah ke PSG. Bagi gue itu biasa aja. Kenapa? Karena Lionel Messi ini udah umur 34 tahun, jadi kontribusinya juga waktu di Barcelona pun udah nggak terlalu gede ya. Gue pikir Messi ini udah nggak sehebat dulu ya, jauh banget turunnya gitu. Karena ya Barcelona dibantai sama Bayern Munchen 8-2, Lionel Messi nggak bisa ngangkat mental timnya juga gitu. Jadi apakah Lionel Messi bisa membawa PSG menjuarai Champions League? Gue sih nggak yakin ya. Tapi gara-gara itu PSG jadi banyak followersnya. Jadi buat jualan jersey, naik bisnis, aman lah ya. Setelah itu Messi udah pindah ke PSG, kita semua dikagetkan, semua orang tertuju ke situ.
Ronaldo pindah ke MU. Anjir, ini pun menjadi sorotan dunia nih. Ini dua pemain ini ditakdirkan untuk saling membuat sensasi kayaknya ya. Ronaldo udah malas lagi main di Juventus karena Massimo Allegri balik lagi. Maximiliano Allegri atau apapun namanya ya, balik lagi, dan anjir ini kayak Juventus nggak bisa bawa dia kemana-mana juga. Di umur yang tua ini gue pengen main sama klub yang bagus. Akhirnya dipilih lah oleh dia Manchester City. Jorge Mendes ngobrol ke orang Manchester City, katanya Manchester City mau deh Ronaldo karena dia gagal dapetin Harry Kane juga kan. Ya udah deh, tapi gue pengen gratis. Ya gimana caranya gitu? Kalau lu mau beli Ronaldo saat ini ya lu harus bayarin duitnya. Kalau nggak bayarin duitnya ya approach to sign aja, tapi datangnya tahun depan gitu kan. Akhirnya ya udah deh, Manchester City tuh pengen si Jorge Mendes memaksa Juventus untuk ngegratisin Ronaldo. Terbanglah ke Manchester City, ke Manchester ya. Di Manchester, MU kebakaran jenggot. Ole bilang nggak ada pemain MU yang main di Manchester City. Terus beberapa fans MU juga udah pada bakar jersey-nya Ronaldo. Anjir, udah nggak nyumpahin Ronaldo kena cancer segala macem. Ini mereka tuh udah overthinking kayaknya. Ini gimana Ronaldo ngelawan MU nanti ya? Bisa jadi dia hat-trick, top scorer EPL, menaklukkan Premier League. Karena itu mungkin banget loh MU menjadi top scorer Premier League bersama Manchester City. Ya kalau kita lihat Manchester City tuh ngeri banget kan, membuka ruang, mencari celah, terus umpan-umpannya akurat. Ya mungkin banget lah Ronaldo menjadi top scorer gitu ya. Akhirnya karena overthinking MU, ya udah deh gue bayarin 25 juta. Jadi ini tuh pembelian yang aneh ya menurut gue ya, karena baru sekarang gue lihat suatu tim sepak bola membeli pemain karena pemainnya takut dibeli sama pesaingnya gitu. Terus Manchester City kayak, oh ya udah lu ambil aja Ronaldo lah. Hitung-hitung ngasih gua saingan lah di Premier League ya. Karena tahun kemarin kan walaupun mereka jadi runner up nggak kerasa juga ya. Tuh gua kasih Ronaldo tuh, biar lu ada perlawanan sama gue gitu ya kali ya Manchester City ya. Aduh aneh banget dah EPL. Transfer window yang terjadi di EPL juga aneh sih. Ada Jack Grealish yang dibeli seharga ratusan juta pounds, pounds ya. Jack Grealish gitu loh. Bagus bersama Aston Villa, tapi gue lihat di 2 pertandingan terakhir nggak bagus-bagus banget. Bahkan masih bagusan Bernardo Silva ya dibandingkan Grealish, Ike Gundogan, Ferran Torres gitu. Gue nggak tahu sih kenapa Manchester City rela membeli pemain ini seharga ratusan juta pounds. Ini menjadi pemain Inggris termahal kalau nggak salah ya. Itu beban juga buat dia ya. Tapi kita lihatlah di musim ini apakah dia benar-benar memiliki performance seharga dengan pembelian City tersebut, atau bapuk seperti Nicolas Pepe ya. Terus Arsenal membeli Ben White. Ini pembelian yang bener-bener gua nggak habis pikir. Kenapa beli pemain seharga 50 juta dan itu seorang Ben White gitu ya. 50 juta itu menurut gua kemahalan sih. Harusnya Ben White itu dibeli dengan harga 15 juta mungkin. Karena di pertandingan awal langsung melakukan blunder, terus udah gitu cedera lagi. Aduh, apes banget dah ini Arsenal. Akhirnya Arsenal memberi siapa? Tomiyasu dari Bologna. Arsenal membeli pemain dari Bologna dan itu Tomiyasu. Gue lihat di FM juga Tomiyasu nggak begitu bagus sih. Tapi kita lihat lah, apakah dia menjadi the next Ryo Miyaichi? Pemain Jepang Arsenal yang katanya akan menjadi salah satu key player, tapi pada akhirnya nggak tahu kemana sekarang. Aduh, beli Tomiyasu ini kayak panic buying ya. Jadi kayak Bellerin pindah, ya udah deh beli Tomiyasu gitu. Ini Arsenal tuh kacau sih menurut gue sih. Dan kita lihat lah ya, semoga di Premier League Arsenal membaik, karena sebenarnya Arsenal milik Milan loh. Diisi sama pemain-pemain yang nggak begitu bagus, maksudnya nggak pemain top dunia lah gitu ya. Bedanya Milan punya Giroud sih, mantan pemain Arsenal juga ya. Kualitas skuadnya itu mirip Milan, nggak bagus-bagus banget, tapi oke lah kalau dilatih sama pelatih yang bagus gitu ya. Milan tuh kualitas skuadnya itu Arsenal, tapi nasibnya MU ya, karena skuad Arsenal tapi bisa jadi runner up. Atau mungkin Arsenal kalau main di Serie A bisa jadi runner up juga, gue nggak tahu ya. Jadi semoga Arsenal membaik lah ya. Dan IPL ini seru sih dengan adanya Ronaldo, dan gue sudah tidak sabar menonton performance-nya Ronaldo, karena gue adalah tim Ronaldo. Gue tuh fansnya Ronaldo dibandingkan Lionel Messi, karena Ronaldo murni memiliki leadership. Oke, thank you yang sudah nonton sampai akhir di segmen baru ini, yang sama sekali nggak buka FM gamenya ya.
dan benar-benar ngomongin sepak bola. Semoga lu suka dengan konten baru ini. Jadi silakan share dan subscribe. Terus silakan follow Instagram atau Twitter gue. Mostly di sana ngomongin bola. Sampai bertemu di video berikutnya. Thanks for watching.